Setelah main shaft terlepas, kemudian main gear dilepaskan. Untuk grease dari main gear ini masih menggunakan grease asli dari pabrik ya, belum pernah diganti dan belum pernah dibongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Kita bertemu lagi ya dengan Yanderil. Nah, kali ini kita akan belajar membongkar sekaligus merakit dari reel kuno ini, Shimano Amberjack 7000 SS. Untuk seri Shimano Amberjack ini dia tidak menggunakan one way, jadi menggunakan docking. Nah, yang ada suaranya. Nah, saat dimundurkan sedikit ada suara jedek-jedek, itu adalah docking. Untuk putaran dari relnya ini sudah lumayan agak kasar ya, karena di bagian bearing rotornya sudah mulai berkarat. Nanti kita cek apakah bearingnya yang sudah karatan atau bearingnya yang kering. Untuk presisi masih bagus, jadi masih belum goyang. Untuk handle ini adalah reel right handed ya, ini untuk handle kanan, jadi posisi spoolnya ini muternya ke kanan. Nah, seperti ini ya. Kita kendorkan, kita lepaskan dulu handle-nya. Untuk melepasnya di bagian ini ada baut, dibuka dulu. Ya, untuk Shimano Amberjack ini reelnya cukup simpel ya, jadi di bagian dalam mesin itu nggak terlalu banyak spare partnya. Untuk handle, nah ini salah satu handle yang agak langka, yang model asnya as kotak. Biasanya kan segi 6 sama power handle ya. Nah, untuk Shimano Amberjack ini yang kotak. Langsung kita lepaskan bodi. Jadi bisa kita lepaskan dari bodi dulu ataupun dari atas. Nanti kita lepaskan dulu dari spool. Untuk membongkar, untuk melepas dari spool ini ada dua kunci. Pertama, pengunci dari knopnya dulu. Jadi yang atas ini spool free 1. Oke, 2, ini kita kendorkan. Nah, kita freekan dan bisa dilepaskan ya. Nah, ini masih lock, kemudian free, kita freekan terus, klik. Nah, kalau masih belum, kendorkan dikit lagi. Nah, pas ya. Dan bisa kita lepaskan dudukan untuk knopnya, lalu spoolnya. Nah, oke. Untuk spool ini sangat simpel, cuma ada satu drag washer di sini. Nah, kemudian spoolnya di bagian dalam spool udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, untuk melepas asnya ini kita lepas dari dalam, jadi kita lepas mesin utama dulu. Nah, seperti ini keadaan dari mesin. Kita lihat dulu grease-nya masih bagus apa enggak. Lepaskan main shaftnya dulu. Setelah main shaft terlepas, kemudian main gear dilepaskan. Untuk grease dari main gear ini masih menggunakan grease asli dari pabrik ya, belum pernah diganti dan belum pernah dibongkar. Grease-nya masih bagus, masih basah ya, belum kering, tapi sudah mulai menghitam. Kita bersihkan dan ganti dengan grease baru. Slider, kemudian oscillation gear. Oke, nah begini ya, bagian mesin cuma ada gear dan slider dan gear oscillation. Nah, untuk melepas dari rotor ini kita buka mur penguncinya.
dilepas. Kemudian di sini ada rotor, diambil. Dudukan dari mur pengunci rotor dilepaskan. Kemudian ini di dalam dari geardognya, ini geardognya ini sudah paten, jadi jangan dipaksa untuk dilepaskan karena memang ini sudah dikunci di sini. Kemudian kita bongkar di bagian rotornya. Pertama, bongkar di bagian roller. Nah, untuk roller ini bautnya mengarah ke kanan ya, pembukaannya. Nah, seperti ini, kanan. Jadi jangan sampai salah. Sip. Untuk as ini masih menggunakan bushing. Nah, ini bushing hitam ini masih bagus. Kemudian ring yang di bagian atas dari rollernya, dan as sekaligus bautnya. Dan untuk melepas roller tinggal kita dorong keluar. Nah, untuk keadaan dari roller seperti ini masih bagus. Dan ini sudah mulai terkena garam di bagian as tengahnya sama di bagian dudukannya, ini di bagian bawah ini. Nah, itu. Kalau semisal dibiarkan lebih lama ini nggak bisa dilepas nanti. Nah, ini sudah kelihatan, ini putih-putihnya ini adalah garam. Nah, untungnya tadi bisa dilepas, dan jangan sampai putarannya salah ke kiri ya. Semisal kalau salah putar ke kiri nanti bautnya ini bisa patah. Jadi patahnya ini bukan di sini ataupun di tapi di bagian pas bagian atas dari bautnya ini, asnya ini. Sip. Untuk bagian roller sudah, lanjut kita lepaskan clutch sekaligus bell wire AC. Pertama, baut yang di bagian bell wire AC dulu kita lepaskan. Oke, kemudian kita lepaskan clutchnya. Hati-hati, ini karena pirnya sangat kuat sekali. Lepaskan pelan-pelan. Nah, seperti ini, naikkan dikit ke atas ya. Di bagian bawah dari baut ini terdapat ring. Diambil ringnya. Kemudian setelah ring terlepas semua, bisa kita taruh. Nah, untuk bagian ini peredamnya ini nggak usah kita lepas semua ini karena sudah paten seperti ini, jadi biarkan seperti ini. Nanti kita cuci juga seperti ini. Kemudian bisa kita buka baut penutup dari per clutchnya. Seperti ini keadaan dari per. Grease-nya masih bagus ini, jadi belum pernah ada cairan WD-40 ataupun minyak Singer yang masuk ke dalam dari per clutch-nya. Ini untuk per juga masih bagus, jadi masih kuat, awet sekali ya untuk per yang lawas, bahannya juga lebih kuat. Kemudian untuk bagian rotor ini sudah semua. Lanjut kita bongkar di bagian rotor. Nah, untuk rotor kita lepaskan dulu dudukan untuk rotornya. Kemudian docking dibuka. Untuk melepas docking, di sini ada per pelatutnya ini. Nah, ini pernya kecil sekali, itu kita dorong ke atas. Nah, itu biarkan dia ke atas seperti itu. Langsung bautnya bisa dilepaskan.
Ya, lepaskan dockingnya, kita urutkan dari yang paling atas, yaitu baut dulu, kemudian docking, lalu ada ring di bawahnya, ada ring di sini, kemudian yang terakhir adalah per pelatuknya. Untuk per pelatuk ini tipis, jadi harus hati-hati dalam melepasnya. Jadi pada saat lepas seperti tadi ya. Kemudian baru bisa kita lepaskan rotornya atau gear pinionnya. Untuk melepas, kita buka dulu baut penguncinya. Untuk bearing sudah kasar banget ini, sudah agak goyang juga bearingnya, putarannya sangat kasar. Ini kalau misalnya dibersihkan ini tetap nggak bisa hilang suara dari kasarnya karena ini sudah berkarat di bagian bola-bola dari bearingnya. Nah itu, lepaskan bearingnya. Untuk pinion gear seperti ini, jadi kita cek keadaan gearnya pada saat sudah cuci semua. Sip, untuk semua bagian sudah dibongkar. Jangan lupa ini juga dibongkar on off nya. Nah, ini penutup belakang, nanti kita lem lagi ini karena sudah lepas. Kita lepaskan on off nya. Ya, lepaskan ini clutch-nya dulu. Jadi di bagian bawah dari baut penguncinya ini ada ring spacer. Untuk melepasnya kita lepas dulu dockingnya, kemudian kita lepaskan dulu clutch on off-nya. Nah, setelah dilepaskan, untuk melepas dari pirnya ini kita tarik dulu pirnya keluar. Ya, oke, setelah dikeluarkan bisa diambil asnya. Di bagian bawah dari as dari clutch on off nya ini juga ada ring, diambil dulu ringnya. Setelah itu bisa kita taruh bodinya. Ya, untuk semua bagian sudah dibongkar, langsung saja kita ke pencucian. Oke, setelah dilakukan pembongkaran dan pencucian, langsung kita mulai ke perakitan. Untuk perakitan kita mulai dari rotor terlebih dahulu. Nah, untuk bagian rotor kita berikan grease di bagian dudukan untuk per clutch-nya. Usahakan untuk pemberian grease ini agak banyak ya, karena ini termasuk reel kelas berat. Nah, dan reelnya juga terbuka. Kemudian pasangkan pirnya. Untuk pasang pir, ini posisinya ada di bagian atas ini, cari lubangnya. Nah, di sini lubangnya. Nah, itu. Sudah dipasangkan. Grease-nya diratakan ke atas. Kemudian bisa kita pasangkan penutupnya dulu. Setelah itu pasangkan clutch sekaligus bel WS nya. Untuk pemasangan yang bagian samping dioleskan dulu dengan grease di bagian sini supaya tidak mudah
terkena garamnya. Nah, baru bisa kita pasangkan. Kita cek dulu ini kerenggangannya, ini terlalu merenggang keluar ya, jadi kita kencangkan dikit ke dalam. Jadi kita sambil kita pasang dulu, sambil dicek ketegangan dari kawatnya. Pasangkan. Di sini ada ring 2. Nah, ini terlalu merenggang keluar ya, jadi kita kencangkan ke dalam kawatnya. Ini seperti ini. Jadi kita masukkan kawatnya ke dalam. Yap, masih belum, dikit lagi. Yap, cukup segini aja. Yang sambil kita tahan seperti ini, kita cek pirnya. Nah, oke, aman ya. Langsung bisa dikunci. Lanjut ke perakitan dari rollernya. Untuk perakitan roller, di bagian ulir dari bautnya kita berikan grease dulu. Lanjut ke pemasangan dari roller. Di bagian asnya ini berikan grease tipis-tipis. Setelah as tengahnya, bushing dipasangkan. Ini di bagian atas dari roller, jangan lupa ada ring. Di ringnya dulu, kemudian bushingnya. Berikan grease tipis-tipis bagian atasnya. Pasangkan roller. Untuk posisi roller ini atas bawah beda ya, yang ini yang atas ya, masukkan seperti ini. Setelah dimasukkan, bisa di grease di bagian bawahnya dan bisa dikunci. Nah, untuk penguncian arahnya ke kiri. Lanjut kita cek dulu putaran dari rollernya. Siap. Untuk putaran roller lancar ini ya. Jadi kita putar-putar seperti ini dengan tisu, didorong dikit. Ini karena nggak ada bearing, jadi cuma ada pusing saja. Nah itu. Oke, aman. Lanjut ke bagian mesin. Untuk perakitan mesin kita pasangkan dulu pinion gear dan bearingnya. Nah ini karena bearingnya sudah goyang, ini usahakan langsung diganti. Kalau semisal tetap dipakai, ini bakal berakibat fatal ke mesin dalamnya. Nah kalau semisal cuma suaranya kasar doang tapi nggak goyang, itu dipakai aja dulu nggak apa-apa selama beberapa waktu. Nah, tapi kalau semisal pada saat diputar sambil kita goyangkan seperti ini, nah ini sudah goyang banget itu. Nah diputar juga udah kasar banget, itu harus diganti. Langsung kita grease di bagian pinion gear ya. Pemberian grease usahakan dibanyakkan, tapi jangan terlalu banyak. Ya banyak maksudnya ini harus penuh ya, di bagian gear ini kita penuhi dengan grease dan dipasangkan bearingnya. Dudukan dari bearing, berikan grease, ratakan.
dan dipasangkan bearingnya, kemudian bisa dikunci. Oke, kemudian dudukan untuk rotornya, masukkan seperti ini posisinya, itu yang atas rata, yang bawah ada bagian yang menonjol. Masukkan seperti ini, dan kita pasangkan clutch on off dari docking ya. Biar jangan dipasangkan, tapi kalau bisa dipasangkan aja sekalian. Untuk pasangannya tinggal dimasukkan ke dudukannya, dorong. Nah, seperti ini ya. Jadi kita masukkan seperti ini sambil kita dorong clutchnya, masukkan dan ditahan seperti ini dengan jempol, dan bisa kita pasangkan clutch on off nya. Di bagian bawah baut ini terdapat ring, masukkan ringnya dulu, kemudian baut bisa dipasangkan. Nah, seperti ini. Lanjut pemasangan dari gear docking ya. Untuk pemasangan pertama dari yang paling bawah, yaitu per pelatuknya. Untuk pemasangan per pelatuk ini seperti ini. Nah, ini di posisi keluarkan dulu kawatnya kayak gini, kemudian bisa kita pasangkan ring spacernya, dan yang terakhir dockingnya. Posisi docking menghadap seperti ini ya, sambil dimasukkan ini gearnya dan dikunci. Ya, pasangkan gearnya, dimasukkan ke dudukan ini, jadi kita dorong pelan-pelan, naikkan, dorong lagi sampai posisinya di dalam situ, klik. Nah, dalam sini ya posisi dari pirnya kayak gitu ya. Ini dia langsung dorong, jadi sudah berfungsi dengan normal. Rotor dipasangkan. Nah, pada saat masang rotor usahakan clutch dalam keadaan off supaya lebih mudah dalam pemasangannya. Nah, jadi pada saat posisi seperti ini ya, di off kan, dan bisa kita pasangkan rotornya. Dudukan untuk baut atau mur penahannya, dan mur bisa dipasangkan. Ya. Oke, setelah rotor terpasang, lanjut ke perakitan mesin. Untuk pasang mesin, dudukan untuk bearing yang di gear bawah kita berikan grease. Nah, pasangkan bearingnya. Nah, untuk posisi dari bearing ini yang model yang tertutup, yang tertutupnya itu di luar. Nah, yang terbuka itu di dalam ya, seperti ini. Nah, pada saat dilihat dari luar ini modelnya tertutup. Langsung kita berikan grease dudukan untuk gear oscillation-nya. Pemberian grease ini banyak juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak.
Segini cukup, langsung kita grease gear oscillation-nya. Ya. Pasangkan. Kemudian bisa kita grease di bagian drive gear. Setelah di grease bisa kita pasangkan dan diputar dulu supaya grease-nya merata. Ya. Sip, posisikan as dari slider ini ke belakang seperti ini. Kita mau dikit. Nah, segitu aja. Bisa kita grease di bagian slidernya. Nah, ini juga sama, grease-nya harus dipenuhin nih sampai rata. Ini bisa kita pasangkan ke slidernya. Lanjut pemasangan dari main shaft sekaligus dudukan spool dan dikunci. Sip. Pasangkan ring untuk drive gear yang atas dan bisa kita grease di bagian drive gear yang atas. Lanjut kita berikan grease dudukan untuk bearing drive gear yang atas. Posisi bearing sama seperti di bawah, menghadap keluar, yang tertutup, yang terbuka di dalam. Nah, seperti ini ya. Pasangkan langsung bautnya. Pasangkan handle-nya. Cek putaran dari rem terlebih dahulu. Ya. Untuk dokeng masih aman. Ya, aman ya dokengnya. Lanjut ke bagian spool. Pertama, drag coaster yang di spool ini masukkan, kemudian spoolnya dipasangkan. Untuk pemasangan spool ini sambil kita putar ke belakang seperti ini supaya dokengnya terpasang. Nah, seperti itu ya. Pasangkan dudukan untuk knob spool. Knob spool dipasangkan. Pertama yang atas dulu kita kunci. Nah, terus kita putar. Ya, kendorkan dikit. Sip. Naik turun aman. Suara bearing sudah bersih. Ya. Oke, ini tadi ya pembongkaran sekaligus perakitan dari Shimano Amberjack 7000 SS sekaligus penggantian bearing dari rotor.
Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.